berkebutuhan khusus. 1. Tunanetra. Istilah anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak yang mengalami gangguan pada fungsi penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah dalam menyediakan layanan baik dalam bentuk akademik maupun layanan tambahan sebagai keterampilan pendamping. Dengan mendefinisikan ketunanetraan sesuai dengan tingkat fungsi penglihatan, maka kita tidak akan mengartikan secara mendasar bahwa anak tunanetra adalah yang mengalami kebutaan. Selanjutnya yaitu tunarungu. Tunarungu dapat diartikan sebagai gangguan pendengaran di mana anak mengalami ketunarunguan adalah mengalami masalah pada hilangnya atau kurangnya kemampuan pendengaran. Address Dwi Jo Sumarto dalam SEO Materi 2007 menyatakan bahwa anak yang dapat dikatakan tunarungu jika mereka tidak mampu atau kurang mampu mendengarnya. Tunaragita merupakan istilah yang disematkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami permasalahan seputar inteligensi. Di Indonesia, istilah tunaragita merupakan pengelompokan dari beberapa anak berkebutuhan khusus. Namun dalam bidang pendidikan, mereka memiliki hambatan yang sama dikarenakan permasalahan inteligensi. Dalam bahasa asing, anak mengalami permasalahan inteligensi memiliki beberapa istilah menyebutnya antara IQ di bawah 35. Selanjutnya itu tunadaksa. Istilah anak tunanetra secara mendasar dapat diartikan sebagai anak-anak yang mengalami gangguan pada fisik penglihatan. Kita perlu mendefinisikan ketunanetraan berdasarkan fungsi atau kemampuan penglihatan yang tersisa. Hal ini bertujuan untuk membantu mempermudah dalam menyediakan layanan baik dalam bentuk akademik maupun layanan tambahan sebagai keterampilan pendamping. Dalam mendefinisikan tunanetraan sesuai dengan tingkat fungsi penglihatan, maka kita tidak akan mengartikan secara mendasar bahwa anak tunanetra adalah anak yang mengalami kebutaan. Selanjutnya yaitu tunalaras. Anak tunalaras merupakan konteks dengan keterbatasan yang rumit terhadap anak-anak yang mengalami masalah tingkah laku. Istilah tunalaras itu sendiri dapat diterima secara umum karena batasan-batasan yang menyebutkan anak tunalaras yang kurang siklek. Pada intinya, sebutan anak tunalaras merupakan gangguan perilaku yang menunjukkan suatu penentangan yang terus-menerus pada masyarakat, merusak diri sendiri, serta gagal dalam proses belajar di sekolah. Selanjutnya itu anak cerdas dan berbakat istimewa. Istilah anak berbakat memiliki kesamaan dengan istilah asing yang mana dapat diartikan bahwa anak berbakat merupakan anak yang memiliki kemampuan atau talenta di atas rata-rata anak pada umumnya, serupa dengan anak kecerdasan istimewa yang memiliki kecerdasan di atas IQ rata-rata anak pada umumnya.